Hai semuanya, seperti janji Miss kemarin bahwa Miss akan membuat sebuah video khusus untuk menjawab pertanyaan dari pertanyaan wawancara-wawancara kerja secara umum, dan Miss akan berikan juga skripnya. Namun catatan dari Miss adalah mohon jawaban yang Miss berikan di video kali ini itu hanya dijadikan sebagai referensi atau contoh kalian dalam menjawab pertanyaan wawancara kerja, dan bukan menjiplak atau mengcopy paste keseluruhan dari jawaban yang Miss berikan gitu ya. Kenapa? Karena akan lebih baik apabila kalian hanya menjadikan ini sebagai referensi atau contoh, kemudian kalian modifikasi jawaban dari Miss tersebut, sesuaikan dengan diri kalian masing-masing, senyaman yang kalian bisa dengan bahasa yang kalian pilih sendiri, itu akan lebih mempermudah kalian dalam menjawab. Kalau kalian menghafalkan sebuah jawaban, maka ada kemungkinan besar kalian akan ngeblank atau lupa gitu ya, atau bingung saat kalian menjawab pertanyaan wawancara kerja, terlebih kalau misalnya ada rasa gugup gitu. Jadi akan lebih baik kalau kalian memahami pertanyaannya, memahami esensi dari pertanyaan tersebut, kemudian kalian menjawab senyaman mungkin gitu ya, berdasarkan apa yang sudah kalian rangkai sebelumnya, tapi tidak perlu sama persis. Oke, kita coba jawab satu-satu ya. Pertanyaan nomor pertama, ceritakan tentang diri Anda. Atau bisa juga ini pertanyaan bentuknya, silahkan perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Oke, ini contohkan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Selena Gomez, biasa dipanggil Selena, usia saya 20 tahun, saya anak pertama dari dua bersaudara, saya berasal dari Anjas Serapat, namun sekarang berdomisili di kota Palangkaraya. Saya lulusan LTBIS jurusan Administrasi Perkantoran, oleh karena itu saya terbiasa dengan hal public speaking dan juga public relation. Selama berkuliah, saya pernah magang di Swiss Bell Hotel sebagai front office, dan saya memiliki ketertarikan yang kuat dalam hal komunikasi dan marketing. Saya mengikuti beberapa pelatihan secara daring dan luring juga, Pak, khususnya di bidang komunikasi dan pemasaran. Saya juga telah mendapatkan sertifikat kompetensi dalam bidang aplikasi perkantoran. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan nomor 2. Apa yang Anda ketahui mengenai perusahaan ini? Ingat, untuk menjawab pertanyaan ini, yang paling diperlukan adalah riset, riset, dan riset. Cari tahu terlebih dahulu tentang perusahaan yang ingin kalian lamar. Baik, contohnya di sini misalkan melamar di Tokopedia. Apa yang Anda ketahui mengenai perusahaan ini? Baik, Pak. Tokopedia merupakan perusahaan marketplace yang telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn dan berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Tokopedia berkomitmen untuk menciptakan ekosistem super yang mendukung para pelaku UMKM dan perorangan untuk mengembangkan usaha mereka dengan memasarkan produk secara daring. Saya secara pribadi sangat mendukung visi misi dari Tokopedia, terutama dampak yang telah Tokopedia berikan kepada UMKM, khususnya di masa pandemi ini, serta dukungan yang penuh untuk aksi sosial di 5 pilar, yakni pendidikan, teknologi, pemberdayaan perempuan dan kelompok difabel, penyintas bencana, dan aksi lingkungan. Karena itu, besar harapan saya bisa menjadi bagian dari gerakan yang luar biasa ini, Pak. Oke, begitu jawabannya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian merasa, wah ini panjang banget, Miss, gimana? Kalian bisa singkat itu dengan hanya cukup menyebutkan bidang, produk yang kalian ketahui. Kalian juga bisa, kalau tidak bisa mendapatkan pencapaian atau prestasi dari perusahaan tersebut, kalian bisa mencari informasi mengenai visi misi dari perusahaan tersebut, dan tambahkan kalimat bahwa kalian ingin sekali menjadi bagian dari visi misi yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Apa kelebihan yang Anda miliki? Baik, Pak. Saya suka mempelajari hal-hal baru yang dapat bekerja dengan semangat dan produktif di dalam sebuah tim. Saya memiliki ketertarikan yang kuat dalam bidang desain grafis dan marketing. Oleh karena itu, saya terbiasa menggunakan aplikasi editing seperti Adobe Photoshop, Corel Draw, dan Canva untuk pembuatan konten digital. Begitu ya teman-teman. Jadi kalian boleh jawab pertanyaannya dengan menunjukkan kelebihan kalian. Akan lebih baik kalau kalimat pertamanya itu kalian menyampaikan soft skill terlebih dahulu, baru hard skill. Soft skill-nya seperti dapat bekerja dalam tim, dapat bekerja dengan semangat, disiplin, produktif, bekerja dalam target, dan lain-lain. Yang keempat, apa kekurangan yang Anda miliki? Ingat, tips dari Miss adalah tolong sebutkan satu saja dari kekurangan kalian yang satu tidak berbahaya untuk perusahaan, yang kedua bisa kalian atasi, yang ketiga jangan sampai kekurangan ini bertolak belakang dengan lowongan kerja yang ingin kita lamar.
Misalnya kita ingin melamar sebagai seorang admin, kemudian kita sampaikan bahwa kekurangan kita tidak menguasai komputer atau tidak menguasai Microsoft Office. Ini jelas akan mempersulit kalian diterima di perusahaan tersebut gitu kan. Kan kita minimal punya basic teknologi untuk bisa jadi admin. Atau misalnya yang dicari ini adalah seseorang yang bekerja di kantoran gitu ya dengan jam kerja, kemudian kita bilang kekurangan kita adalah tidak bisa on time dan tidak disiplin, maka ini akan berbahaya untuk perusahaan. Jadi pastikan kalian menyebutkan kekurangan yang tidak mengganggu pekerjaan, tidak berbahaya untuk perusahaan gitu ya, dan jelas tidak menurunkan kualitas kalian. Contohnya, di sini ceritanya Miss kekurangannya adalah agak demam panggung gitu ya. Apa kekurangan yang Anda miliki? Saya masih sering gugup apabila harus berbicara di hadapan umum atau dengan orang yang baru saya temui, Pak. Namun, saya menyadari bahwa saya tetap harus menghadapi kekurangan saya tersebut, karena public speaking adalah salah satu skill yang penting untuk saya miliki di dunia kerja. Oleh karena itu, saya tetap belajar melalui pelatihan online dan latihan terus-menerus, agar saya tetap bisa melakukan public speaking semaksimal yang saya bisa lakukan. Begitu ya. Jadi kalian sebutkan kekurangan kalian dan juga kalian bisa sampaikan usaha kalian untuk mengatasi kekurangan tersebut. Oke. Kemudian pertanyaan kelima, mengapa Anda tertarik dengan posisi ini di perusahaan ini? Ingat, untuk menjawab ini juga kalian harus melakukan riset, cari tahu dulu job desk dari pekerjaan yang kalian lamar tersebut, gitu ya. Dan juga pastikan jangan fokus untuk keuntungan pribadi, tapi kalian juga harus berikan bahwa kalian bermanfaat untuk perusahaan tersebut. Oke, contohnya seperti ini. Saya menginginkan pekerjaan ini karena sedang mencari peluang yang memungkinkan untuk mengasah keterampilan saya dalam desain grafis dan aplikasi perkantoran. Dan saya ingin menggunakan keterampilan yang saya miliki saat ini secara maksimal untuk dapat membantu perusahaan dalam membuat konten atau desain yang berkualitas dan dalam kegiatan administratif di kantor. Oke, ini ceritanya dicari seseorang yang bisa memiliki kemampuan desain grafis dan juga aplikasi perkantoran gitu ya, mungkin sebagai admin, marketing dan sebagainya. Jadi ini contoh untuk jawaban tersebut. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Kontribusi apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan kami? Ingat, kita memberikan jawaban yang membuat perusahaan tahu bahwa ketika mereka merekrut kita, mereka mendapatkan manfaat atau keuntungan dari diri kita, gitu ya. Jadi apa sumbangsih atau apa hal yang bermanfaat yang bisa kita berikan ke perusahaan? Oke, salah satu contoh jawabannya seperti ini. Saya akan berdedikasi penuh dan loyal bagi perusahaan dengan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dan mencapai target yang telah diberikan bagi saya. Dan saya akan menggunakan keahlian-keahlian yang saya miliki secara maksimal untuk kemajuan perusahaan. Oke, dan kalian bisa cari referensi yang banyak ya. Di internet banyak, di YouTube banyak, ada banyak hal yang bisa kalian berikan kepada perusahaan, tidak harus dengan loyalitas saja, tapi juga dengan hal-hal lain gitu. Oke, berapa gaji yang Anda inginkan? Nah, ingat, kemarin sudah Miss sampaikan caranya bahwa yang kalian harus lakukan adalah yang pertama riset UMP atau UMR suatu wilayah. Contohnya nih UMP-nya Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu sekitar 2,9. Jadi pastikan 2,9 itu sebagai batas maksimal kalian gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyebutkan angka yang terlalu berlebihan teman-teman ya. Misalnya 40 juta gitu ya, 10 juta gitu. Apalagi kalau kita fresh graduate atau kita baru lulus. Itu sama aja kita kayak memberikan kesan bahwa kita nggak mau kerja di sana gitu, karena mana ada perusahaan yang mau membayar gaji 40 juta untuk seorang yang belum punya pengalaman atau seseorang yang belum kelihatan kemampuannya seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai nanti pada saat praktik wawancara kalian mungkin pengennya lucu atau pengen bercanda aja, tapi ingat ini praktek UAS gitu ya, jadi ini seriusan gitu yang harus kalian jawab, itu angka yang serius gitu. Jadi jangan sampai kalian nyebutin 10 juta gitu ya, padahal tadi kita belum diketahui nih kita kemampuannya seperti apa, layak nggak sih kita dibayar segitu gitu ya. Kemudian kita belum punya pengalaman juga gitu, jadi jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam menyebutkan angka. Makanya Miss minta kalian riset UMP dulu supaya kalian tahu batas maksimalnya seberapa gitu. Jadi kalau misalnya UMP-nya 29 itu udah maksimal ya untuk seorang fresh graduate. Nanti kalau misalnya kedepannya kualitas kalian membaik, bagus gitu ya, dianggap perusahaan bagus, akan ada kok kesempatan kalian naik gaji nantinya. Tapi kalian harus buktiin dulu sama perusahaan bahwa kalian emang layak digaji lebih. Tapi kalau untuk di awal, tolong jangan berlebihan ya teman-teman. Kemudian Miss juga minta kalian untuk
mencari tahu riset pasaran rata-rata ya gaji untuk posisi tersebut berapa di daerah kalian atau di daerah perusahaan tersebut. Dan juga kalian cari tahu kebutuhan pokok kalian sehingga menjadi batas minimum. Misalnya kebutuhan pokok kalian dalam sebulan itu kalian cukup 1.500.000, berarti minimal itu kalian bisa taruh di angka 2 juta gitu ya. Jadi pastikan kalian tahu kebutuhan pokok kalian. Ingat ya, kebutuhan pokok ya, jangan dimasukin sekunder, apalagi tersier gitu ya. Oke, kebutuhan pokok itu seperti makan, tempat tinggal, seperti sewa kosnya gitu ya, dan juga transport. Oke, di sini contohnya karena misalnya kebutuhan pokok MIS itu sebulannya cukup 1.500.000, kemudian UMP dari Palangkaraya atau misalnya Kalteng adalah 2,9, jadi MIS taruh angkanya di tengah-tengah itu 2.500.000. Berapa gaji yang Anda inginkan? Berdasarkan riset yang telah saya lakukan untuk job description dan tanggung jawab sebagai seorang digital marketer, kira-kira sekitar 2.500.000. 2.500.000. Namun saya fleksibel dan terbuka untuk berdiskusi mengenai gaji dan kompensasi apa saja yang saya terima berdasarkan aturan perusahaan. Oke, di situ seperti yang kalian lihat, nih kasih tanda kutip digital marketer, itu sebutkan saja lowongan pekerjaan yang kalian lamar ya. Misalnya kalian melamar sebagai akunting, berarti seorang akunting. Kalau kalian melamar sebagai admin, kalian bisa tulis itu sebagai admin, gitu ya. Sebutkan sebagai admin. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 8. Apa rencana Anda beberapa tahun ke depan? Akan lebih bagus kalau kalian memberikan jawaban yang realistis, yang tujuannya juga berfungsi untuk mengembangkan diri kalian secara umum gitu ya, dan tidak merugikan perusahaan tentunya. Oke, misalnya jangan sampai kita misalnya ngelamar ke KFC gitu ya, terus kita bilang bahwa saya ingin belajar banyak di sini dan saya ingin mengembangkan usaha saya sendiri gitu ya. Beberapa tahun ke depan saya ingin buka usaha sendiri. Nah, ini ancaman buat KFC gitu ya, bisa jadi kita kayak mau cari resep mereka gitu ya. Jadi pastikan jawaban kita itu tidak merugikan perusahaan. Contohnya seperti ini. Pertama-tama, saya ingin belajar sebanyak mungkin agar lebih familiar dengan bidang pekerjaan ini. Kemudian saya ingin menguasai skill digital marketing lebih dalam lagi dengan cara mengikuti beberapa pelatihan online dan offline apabila memungkinkan untuk memperluas pengetahuan dan menambah pengalaman saya, Pak. Gitu ya. Jadi di sini ceritanya Miss pengen lebih berkembang aja selama beberapa tahun ke depan gitu rencananya. Realistis ya. Oke. 9. Apakah Anda bersedia bekerja lembur atau akhir pekan dan libur nasional? Ingat, di sini kita bisa lebih fleksibel. Jadi kunci jawabannya adalah fleksibel, tapi kita bisa memberikan bergen gitu ya, penawaran gitu ya, disesuaikan dengan situasi kondisi kita. Misalnya seperti ini. Contoh pertama, saya bersedia bekerja sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kantor. Meskipun begitu, saya fleksibel untuk bekerja sesekali di akhir pekan atau lembur apabila itu adalah tanggung jawab saya, Pak. Namun kalau boleh diberi pemberitahuan terlebih dahulu di jauh hari, gitu ya. Atau kalau misalnya ini berhubungan dengan aktivitas ibadah, kita bisa jawab seperti ini. Contohnya, saya bersedia bekerja sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kantor. Meskipun begitu, saya fleksibel untuk bekerja sesekali di akhir pekan atau lembur apabila itu adalah tanggung jawab saya, Pak. Namun dikarenakan saya adalah seorang Nasrani dan memiliki kewajiban beribadah setiap minggu pagi, kalau boleh untuk jadwal lembur di hari Minggu bisa disesuaikan, sehingga saya tetap bisa menjalankan ibadah saya dan saya tetap bisa mengerjakan pekerjaan saya dengan baik. Jadi untuk bergain atau untuk penawarannya gitu ya, untuk negosiasinya kalian boleh menggunakan kata kalau boleh gitu ya. Jadi kalau boleh intinya sih kita memberikan penawaran gitu, negosiasi lah. Oke, pertanyaan ke-10. Apakah Anda bersedia bekerja dalam tim? Ini jelas ya, kita harus jawab bersedia gitu. Karena yang namanya bekerja pasti akan ada momen kita harus bekerja dalam tim. Nah, tapi akan lebih bagus kalau kita tambahkan kalimat positif setelahnya. Contohnya seperti ini. Tentu saya bersedia, Pak. Karena menurut saya bekerja dalam tim juga akan membantu saya untuk bisa belajar banyak dan mengenal rekan kerja saya dengan lebih baik. Begitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan ke-11. Mengapa Anda berhenti dari perusahaan sebelumnya? Nah, ingat kita tidak boleh menjelek-jelekan perusahaan kita. Kita boleh menyampaikan ini secara pribadi gitu ya, bahwa kita ingin berkembang lagi seperti itu. Yang penting jangan sampai kita menjelek-jelekan perusahaan atau kolega kita di perusahaan yang lama. Contohnya seperti ini. Selama 2 tahun terakhir saya bekerja di perusahaan sebelumnya, saya mendapatkan banyak pembelajaran dan pengetahuan digital marketing di bidang otomotif. Namun demikian, saya ingin memperluas pengalaman dan mengasah skill saya lebih dalam lagi.
Karena itu, saya melamar di perusahaan ini karena saya meyakini bahwa di perusahaan ini saya akan mendapatkan tantangan baru yang akan dapat membantu saya berkembang lebih baik lagi. Oke, ini ceritanya kalau kita pernah bekerja sebagai digital marketing di bidang otomotif sebelumnya, gitu ya. Selanjutnya, apa kegiatan Anda saat Anda memiliki waktu luang atau apa hobi Anda? Mohon untuk menjawab pertanyaan ini, kalian pilihlah hobi yang kira-kira bisa mengisyaratkan bahwa hidup kalian tuh balance atau seimbang gitu ya. Kita ketahui bahwa kerja di kantor itu kan kerjanya bisa jadi ini hanya di dalam ruangan saja, duduk di depan komputer berjam-jam gitu ya. Di mana itu berarti kita akan menatap layar komputer berjam-jam atau kita duduk saja berjam-jam dengan berkas. Otomatis pastinya tidak terlalu sehat ya teman-teman ya. Oleh karena itu diharapkan nih kegiatan kalian di waktu luang itu mengisyaratkan bahwa kalian seimbang hidup sehatnya gitu. Misalnya kalian bergerak, carilah kegiatan yang banyak bergeraknya gitu ya, atau tidak menatap layar karena kita udah kerjanya natap layar terus ya teman-teman. Jangan sampai nih nanti kalian sebutin misalnya oh saya waktu luang saya juga bekerja gitu atau saya main game di komputer, di handphone. Kita ketahui bahwa menatap layar terlalu lama itu akan bisa menyebabkan mata kita mudah rusak ya teman-teman. Ini udah 8 jam kita kerja di kantor menatap layar, terus kita sambung lagi di rumah dengan menatap layar handphone gitu. Jelas itu tidak bagus ya. Apalagi kita ketahui di beberapa area atau bidang perusahaan itu masih menganggap bermain game itu konotasinya negatif ya teman-teman. Kecuali kalau kalian melamar di perusahaan developer game atau pengembang game gitu. Untuk perusahaan-perusahaan yang lebih sifatnya itu administratif gitu ya, industri, pendataan yang ada hubungan dengan data, akunting itu jelas tidak terlalu kesannya tidak terlalu positif gitu ya kalau kita bilang bahwa hobi kita adalah game gitu atau hobi kita adalah tidur gitu ya. Jadi atau shopping gitu ya. Kalau shopping itu lebih ke malahan lebih ke arah negatifnya nggak bisa manajemen, takutnya tidak bisa manajemen keuangan pribadi gitu. Jadi akan lebih baik kalau kita sebutkan hobi-hobi kita yang lebih mengisyaratkan hidup sehat. Misalnya seperti ini. Di waktu luang, saya senang melakukan kegiatan di luar ruangan seperti berkebun, traveling, dan fotografi. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, atau misalnya membaca juga bisa sih. Meskipun membaca di dalam ruangan, tapi kalau membaca buku itu bagus untuk asupan gizi otak kita kan gitu ya, untuk pengetahuan. Jadi boleh. Oke, selanjutnya 13. Apakah Anda memiliki rencana menikah dalam waktu dekat? Nah, buat teman-teman yang jombloers gitu ya, atau masih singlers gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya kapan kita memiliki rencana menikah dalam waktu dekat, akan lebih bagus kalau misalnya kita tidak menyebutkan spesifik ya. Spesifik, misalnya bulan depan gitu, atau tahun depan gitu. Meskipun kita sudah punya rencana. Karena bisa jadi ini berpengaruh pada pertimbangan perusahaan, bisa jadi mereka memang mencari yang single terlebih dahulu dan fokus ke pekerjaan terlebih dahulu. Karena kalau menikah kan pasti dia punya tanggungan, dia harus memikirkan hal lain dan kadang mungkin bisa jadi nih nggak stabil secara emosi kalau ada masalah gitu ya. Jadi kadang memang ada perusahaan yang pengen memilih di karyawan baru itu belum menikah terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi kalau bisa jawabannya seperti ini ya teman-teman yang belum menikah. Kalau yang menikah berarti disesuaikan saja jawabannya ya. Nah, kalau yang belum menikah bisa jawabannya seperti ini. Kalau rencana menikah tentunya ada, Pak. Namun belum sekarang dan belum dalam waktu dekat. Untuk sementara ini saya ingin fokus berkarir dan menambah keahlian yang saya miliki terlebih dahulu. Begitu ya. Oke, jadi disclaimer, ulang lagi, yang disampaikan tadi itu adalah contoh saja teman-teman ya, contoh jawaban dan bukanlah jawaban baku. Jadi banyak sekali model contoh-contoh yang lain, jawaban-jawaban yang lain yang juga bagus yang bisa kalian gunakan. Jadi ini hanya kalian jadikan referensi saja untuk cara menjawab pertanyaan wawancara kerja. Jadi mohon untuk tidak mengcopy paste jawaban atau menghafal jawaban yang sudah dicontohkan tadi ya, karena hal tersebut pasti akan menyulitkan kalian juga pada saat nanti kalian praktek UASnya. Saran Miss adalah coba kalian cari lagi di internet, banyak banget jawaban-jawaban. Kalian tinggal ketik aja cara jawab terus ketik pertanyaannya apa. Itu pasti muncul banyak banget contoh jawaban di Google. Jadi saran Miss adalah perbanyak referensi. Jadi jangan sampai hanya jadikan video ini sebagai satu-satunya referensi kalian atau contoh kalian. Akan lebih bagus lagi kalian cari sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber yang lain supaya kalian lebih banyak punya bahan ya untuk bisa menjawab pertanyaan nantinya.
Nah, usahakan untuk memahami pertanyaannya terlebih dahulu dan jawablah dengan pemahaman yang kamu miliki. Modifikasi dan sesuaikan jawaban di contoh, namun jangan dihafalkan, agar kalian nggak blank atau lupa saat praktek wawancara nanti ya, teman-teman. Oh ya, juga tolong untuk menjawab pertanyaan, gunakanlah kata saya. Hindari menggunakan kata aku. Tidak boleh ya, tidak boleh sama sekali menggunakan kata aku. Atau menyebutkan nama, misalnya nama Miss itu Enoy. Terus kita jawabnya kayak, kalau Enoy sih pengennya begini Pak, itu terlalu unyu ya. Jadi jangan menyebutkan nama atau aku. Kalau aku pengennya, nah itu nggak boleh ya, aku pengennya lagi. Itu sangat-sangat tidak baku, nggak formal. Jadi harus saya ingin, saya berharap, saya memiliki rencana. Saya ya teman-teman ya. Oke, jadi sekian video kali ini. Terima kasih untuk yang meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mudah-mudahan cukup membantu untuk persiapan kalian untuk menghadapi praktik UAS wawancara minggu depan. Tetap semangat, sehat selalu, dan doakan sukses untuk praktik UASnya. Tipsnya, tetap tenang. Kalaupun gugup, tenangkan diri kalian terlebih dahulu, ya. Dan jawablah sepercaya diri yang kalian bisa. Jadi, intinya sih kuncinya percaya diri ya dengan jawaban yang kalian berikan, gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan, boleh kalian ketik di kolom komentar di video ini, nanti akan dijawab. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.